Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Bapak Dian Syahrudin, guru bidang studi Penjaskes dari instansi SD Negeri Sumur Batu 4, Kota Bekasi. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak adalah seperti selembar kertas putih dan masih kosong. Dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut dengan ilmu-ilmu serta keterampilan yang kita punya untuk ditransfer kepada peserta didik. Saya juga percaya bahwa guru harus selalu di depan memberikan contoh. Apalagi saya selaku guru PJOK seperti mempraktekkan olahraga di depan para peserta didik, dan selain itu guru pun harus serba tahu materi PJOK dan bisa mentransfer pengetahuannya tersebut kepada peserta didik. Penerapan selama ini yang saya terapkan lebih terfokus pada aspek dasar pengetahuan dan keterampilan sampai anak semuanya bisa. Seperti contohnya, anak harus bisa bermain bola kecil seperti kasti, tenis meja, anak harus semua bisa. Permainan bola besar seperti sepak bola, basket, dan voli, semua anak harus bisa. Dan materi lainnya semua peserta didik pokoknya harus bisa. Dan saya akan merasa gagal ketika peserta didik saya tidak mencapai KKM. Saya juga yakin bahwa pembelajaran terbaik adalah guru di depan menjelaskan dan mempraktekannya, sehingga anak akan lebih konsentrasi dan lebih paham. Tapi sekarang pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, cara pandang saya terhadap pendidikan berubah, dan kepercayaan saya selama ini terjadi. Saat ini saya sadar bahwa anak bukan selembar kertas putih, melainkan sebuah kertas yang sudah terisi penuh, namun coretan-coretannya masih buram. Coretan-coretan buram inilah sifat dasar anak, baik dan buruk yang sudah ia bawa sejak lahir, itu yang saya paham. Sekarang tugas saya sebagai pendidik adalah menuntunnya, menebalkannya coretan-coretan yang buram tersebut menjadi lebih baik dan menyamarkan coretan-coretan sifat dasar anak yang buruk. Jadi kita hanya bisa mengubah atau membimbing ke arah yang lebih baik. Namun kita juga tidak akan bisa mengubah ataupun menghapus dasar buruk anak yang sudah ia bawa sejak lahir. Kita samarkan, kita kasih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita hanya menebalkan saja atau menyamarkan saja. Selanjutnya, mempelajari modul ini membuat saya sadar bahwa peran seorang pendidik atau guru PJOK selain menjadi contoh yang baik di depan adalah lebih ke tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Kita harus memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada peserta didik dengan segala kodratnya, sehingga mereka mempunyai inisiatif, berpikir kreatif dan inovatif, serta mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan dari pembelajaran Penjas, dan bukan hanya sekedar dari penjelasan-penjelasan dari saya sebagai guru. Menurut saya, kodrat anak adalah kodrat bermain. Maka peserta didik akan merasa senang dan tanpa sadar akan cinta belajar pada PJOK. Oleh karena itu, dalam pembelajaran PJOK harus ada aspek yang terpenting dalam menyelaraskan pelajaran PJOK dengan aspek lain, seperti aspek afektif, yaitu budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah rambu atau arahan yang kita berikan kepada anak sehingga ia sadar
bahwa kebebasannya haruslah kebebasan yang bertanggung jawab. Budi pekertilah yang akan membentuk manusia yang humanis, manusia yang penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, sportif, bahagia, dan selamat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa setelah mempelajari modul ini saya juga sadar bahwa setiap anak dalam pembelajaran PJOK tidak semua anak terampil dalam berolahraga. Menyadari setiap anak mempunyai karakteristik masing-masing seperti olahraga yang mereka sukai. Ada yang suka lari, main bola voli, renang, dan lain sebagainya. Sebagai pendidik, apalagi saya guru PJOK dan selalu ada di lapangan, bahkan bisa dibawa keluar sekolah seperti peserta didik dengan saya di jalan atau lari pagi keliling-keliling kompleks sekolah SD saya Sumur Batu. Mengajarkan interaksi dengan lingkungan sekitar, apa yang mereka pelajari harus mempunyai korelasi dengan kehidupan, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan akan berguna bagi kehidupan di masa depan. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar pembelajaran saya mencerminkan pemikiran KHB? Hal yang akan kita lakukan adalah menerapkan merdeka belajar. Dalam pembelajaran saya akan mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran sehingga mereka akan antusias dalam mengikuti prosesnya. Saya akan mendorong peserta didik saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan mempunyai inisiatif dalam mengemukakan gagasannya sehingga mandiri dalam menemukan konsep-konsep dalam belajar PJOK. Saya juga akan menerapkan pembelajaran olahraga tradisional di mana menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik akan mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Sebagai contoh, egrang, bakia, gobak sodor, dan lain-lain. Dalam pemberian kebebasan kemerdekaan belajar, tentu saja saya juga akan tetap memberikan rambu-rambu atau arahan agar anak tidak kehilangan arah. Saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik sebelum memulai proses dan mengakhiri proses pembelajaran seperti berdoa. Saya akan menanamkan jiwa sportivitas agar menanamkan kedamaian dan kebahagiaan untuk semua peserta. Memotivasi game permainan dalam pembelajaran seperti SBL. Saya juga akan meminta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar, karena bagaimanapun juga sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar adalah 3 aspek pembentuk karakter budi pekerti peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dalam penyampaiannya dalam pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerak.